Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, perkenalkan, nama saya Danang Priyowibowo, NIM 0559791338. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan dan mendemonstrasikan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah basis data, yaitu mengimplementasikan IRD, Sistem Informasi Klinik atau Rumah Sakit, ke dalam database MySQL menggunakan SAMPP. Oke, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tugas praktikum 2, kita bacakan dulu untuk soalnya. Untuk soalnya yaitu, berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Yang perlu diketahui ya teman-teman, ini kemarin adalah ERD final yang kita buat di tugas praktikum 1 ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, kita masuk ke SAMPP Control ya. Nah, di dalam sesi kontrol ini terdapat dua layanan utama, yaitu Apache dan MySQL. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu untuk layanan utama ini. Untuk Apache-nya kita klik sampai berwarna hijau, ini sudah berwarna hijau. Lalu untuk MySQL-nya juga kita klik, ini sudah berwarna hijau, berarti ini tandanya adalah sudah bekerja atau sudah running. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita masuk ke kontrol SAMPP, kontrol panel SAMPP, yaitu kita masuk ke dalam browser ya teman-teman, ke dalam browser. Atau kita masuk ke localhost PHP My Admin. Nah, di sini, nah, ini adalah database yang sudah saya buat sebelumnya ya. Untuk mempersingkat ini, database yang sudah saya buat adalah DB Cleaning. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel utama, yaitu tabel utamanya adalah tabel administrator lengkap dengan atributnya. Untuk pemarikannya atau PK-nya adalah ID admin. Nah, lalu kita membuat tabel dokter lengkap dengan atributnya. Di sini ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter. Untuk PK-nya atau pemarikannya adalah ID dokter. Lalu membuat tabel pasien lengkap dengan atributnya. Ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Untuk PK-nya adalah ID pasien. Nah, ini pun tiga tabel utama ya. Ada tabel administrator, tabel dokter, lalu tabel pasien. Maka selanjutnya setelah kita membuat tabel utama, kita membuat tabel relasinya. Untuk tabel relasinya yaitu Nah, ada tabel dokter admin lengkap dengan atributnya. Atributnya di sini ada ID dokter, ID admin, ID ID data, ID admin, ID dokter. Untuk PK-nya atau pemarikannya adalah ID data. Lalu ada tabel daftar untuk lengkap dengan atributnya. Atributnya di sini ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk PK-nya atau pemarikannya adalah ID daftar. Lalu yang terakhir adalah tabel pasien dokter. Lengkap dengan atributnya. Atributnya di sini ada ID dokter, ID pasien waktu periksa. Untuk pemeriksanya atau bukannya adalah ID pacar. Nah, di dalam tabel relasi ini terdapat juga foreign key atau FK atau ID atau kunci tamu ya. Untuk yang di tabel dokter admin ini ada ID admin, lalu ada ID dokter. Constraint-nya dilengkapi dengan constraint on delete cascade dan on update cascade ini ya. Untuk yang tabel daftar pun FK-nya adalah ID admin dan ID pasien. Nah, dan juga dilengkapi dengan constraint on delete cascade dan on update cascade. Untuk tabel pasien dokter, FK-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Juga dilengkapi constraint on delete cascade dan on update cascade. Setelah kita membuat tabel utama tadi, membuat tabel administrator, tabel dokter, tabel pasien, lalu tabel relasinya, tabel dokter admin, tabel daftar, lalu tabel pasien dokter, dan kita sudah mengeceknya semua, dan ini sudah dirasa aman. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita mengecek apakah ini benar-benar berjalan atau benar-benar sesuai dengan yang diminta pada tugas. Yaitu cukup kita klik tombol Go. Nah, dapat kita lihat untuk uh, tabel-tabelnya sudah berhasil dibuat ini ya. Uh, ada ini, tulisannya ini sudah berhasil ya, berhasil kita buat. Untuk memudahkan kita, mari kita
dia desainernya ya untuk apakah sudah sesuai. Nah, ini baik prosesnya ya kan. Ini infonya sudah kita buat. Nah, proses eksekusi query SQL-nya sudah sukses. Bisa kita lihat sebelah ini ya, sebelah ini. Nih, ininya juga nih tadi sebelum memang sudah saya buat ini juga. Ini sudah ada tulisannya dan ini memang query-nya memang berhasil ya. Sudah berhasil yaitu ada tabel administrator, tabel utama dari administrator, tabel dokter, tabel pasien, lalu ada tabel hasilnya ada daftar, tabel admin, lalu pasien dokter. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya secara visual melalui fitur desainer ini. Cukup kita klik yang di pojok ini ya. Kita pilih desainer ini di PHP adminnya. Nah, di sini kita ada terdapat garis-garis relasinya ya. Ini dapat kita perhatikan. Kita perhatikan bersama. Ini adalah struktur relasi antar tabel ya. Ini struktur antar tabelnya. Ini ada ini tadi yang apa namanya daftar tadi tabel daftar. Ini ada relasinya. Ini ya. Untuk tabel klinik apa administrator ini garis-garisnya ini. Nah, ini strukturnya sudah di database ini sudah terbentuk secara otomatis dan presisi sesuai sesu- sesuai dengan gambar ERD pada soal tugas praktikum 2 ya. Garis-garis ini menunjukkan hubungan FK yang menghubungkan entitas ya. Ini entitas-entitasnya saling terhubung ya. Entitas utama dan entitas relasinya tadi, entitas relasinya tadi adalah dokter admin ini, terus pasien dokter, lalu ada daftar pasien ya. Ini ya. Nah, ini berarti untuk ini sudah keluar tadi ya, tabel-tabelnya kita sudah berhasil ini ya, tabelnya ini. Ini untuk tabel utamanya ada tabel administrator, daftar, dokter, lalu tabel relasinya ada dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, ini juga ada, kita tadi sudah mantau di desainernya, nah ini garis-garisnya sudah terhubung satu sama lain. Berarti kita sudah terhubung, sudah sukses. Berarti kesimpulannya secara keseluruhan, seluruh tahapan praktek ini, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel beserta atribut spesifikasinya, hingga pembuatan relasi antar tabel, telah berhasil diselesaikan dengan mengacu pada modul basis data ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.